Ada dua faktor yang bikin aku milih ke psikiater daripada ke psikolog. Pertama, karena aku merasakan keluhan fisik karena adanya gangguan jiwa atau gangguan mental. Kedua adalah karena faktor budget. Nah, kita akan bahas satu-satu keluhan-keluhan apa aja yang aku rasakan dan berapa sih budget yang kita butuhkan untuk konsultasi ke psikiater. 1, 2, 3. Halo teman-teman, it's me Mei Lily. Welcome to Magically Channel. Sesuai dengan janji aku akan cerita pengalaman aku ke dokter psikiater. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah respon aku di Facebook dan di Instagram. Karena insight kalian aku jadi tahu apa yang aku ceritain, apa yang pingin kalian tahu tentang pengalaman aku ke dokter psikiater. Karena jujur aku sebenarnya nggak tahu harus mulai dari mana, harus nyeritain apa aja. Tapi berkat insight dari kalian, aku jadi tahu apa yang harus aku masukkan di video ini. Sebelum kita mulai videonya, aku mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku ada video baru. Dan buat kalian yang udah nggak sabaran, mari kejut. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Sebelum aku jelasin kenapa aku lebih pilih ke psikiater daripada ke psikolog, aku mau cerita sedikit tentang apa sih perbedaan dari psikiater dan psikolog. Kalau psikiater, mereka ini basically mereka adalah dokter, mereka sekolah kedokteran dan mereka punya hak untuk mengeluarkan resep obat. Sedangkan psikolog, mereka bukan sekolah di kedokteran, jadi mereka nggak akan kasih resep, tapi biasanya mereka akan bantu dengan terapi-terapi, kemudian juga ada latihan-latihan yang bisa membantu kita dalam pemulihan kesehatan mental, gitu bedanya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama memulihkan kesehatan mental, cuman yang satu pakai obat, yang satu pakai terapi-terapi. Ada dua faktor yang bikin aku milih ke psikiater daripada ke psikolog. Pertama, karena aku merasakan keluhan fisik karena adanya gangguan jiwa atau gangguan mental. Kedua adalah karena faktor budget. Nah, kita akan bahas satu-satu keluhan-keluhan apa aja yang aku rasakan dan berapa sih budget yang kita butuhkan untuk konsultasi ke psikiater. Pertama, kita akan bahas dulu keluhan-keluhan apa aja sih yang aku rasakan karena mengalami gangguan mental ini. Keluhan yang pertama, aku sering banget sakit kepala. Mungkin buat sebagian besar orang, sakit kepala itu hal yang biasa ya, yang wajar. Itu wajar kalau misalnya sakit kepalanya cuma mungkin beberapa kali ya dalam sebulan. Kalau yang dialami oleh aku sendiri, aku sering banget sakit kepala hampir setiap hari. Karena terlalu sering sakit kepala, aku sampai minum paracetamol karena aku nggak mungkin dong izin sakit terus, aku tetap harus produktif. Selain itu, aku juga mengalami kesulitan tidur. Aku pribadi sebenarnya dulunya bukan orang yang sulit tidur, aku gampang banget tidur orangnya, tapi entah kenapa mulai tahun ini aku mulai kesulitan tidur. Sekalinya udah bisa tidur, aku tidurnya nggak nyenyak, mimpi buruk. Dan kalau kalian tahu, kalian pernah nonton Inception, aku sering banget ngalami namanya mimpi dalam mimpi. Bayangkan kalau kita nggak bisa ngebedain namanya mimpi sama reality. Selain itu, selain aku sering mimpi buruk dan mimpi yang kayak Inception itu, aku juga sering kebangun tengah malam dan ngelakuin hal impulsif. Hal impulsif itu biasanya adalah belanja. Aku nggak bisa tidur lelap sebelum aku check out dari e-commerce itu. Selain tentunya nggak baik buat kesehatan tubuh, tentunya ini juga nggak baik bagi kesehatan finansial aku dong. Selanjutnya setelah bangun, aku biasanya bangun dalam keadaan lelah. Capek banget, bukan yang males bangun, tapi emang rasanya kayak lelah aja gitu badannya. Padahal itu belum ngapa-ngapain udah lelah. Badan pegel-pegel, pegel-pegelnya itu tuh kadang-kadang di tempat-tempat yang nggak tentu. Padahal aku nggak ngangkut-ngangkut barang, nggak nge-gym juga, ya tiba-tiba sakit otot itu adalah hal yang aneh sih menurut aku. Terus kesini aku mulai sulit banget fokus, terus kepala aku tuh rasanya berat dan banyak banget pikiran yang masuk ke kepala aku, dan itu tuh
uncontrollable, even pikiran-pikiran yang menurut aku nggak penting itu tiba-tiba masuk gitu aja kepikiran di kepala aku yang bikin kepala aku tuh rasanya berat banget. Karena ini yang nonton ekspektasi aku adalah orang-orang yang sudah dewasa, jadi aku rasa aku boleh ya ngomong kayak gini. Aku juga mengalami yang namanya penurunan gairah seks, yang menurut aku ini ada hubungannya dengan masalah kejiwaan atau mental, seperti itu. Oke, emang sih gejala-gejala fisiknya nggak ada yang spesifik, kan mungkin aja cuma karena kecapean. Oke, bisa aja sih itu emang karena kecapean, tapi aku udah coba rubah pola makan aku selalu sarapan, makan siang, dan makan malam tepat waktu. Aku juga perbaiki gizi aku, minum vitamin dan sebagainya, tapi itu nggak mengurangi kelelahan yang aku alami. Aku coba tidur lebih awal, tapi tetap aja ketika bangun rasanya tetap lelah. Menurut aku ini sesuatu yang nggak beres ya, apalagi ini berlangsung cukup lama. Ternyata ke dokter psikiater itu tuh sama aja sih kayak ke dokter umum atau ke dokter spesialis lainnya. Kalian bisa mengunjungi dokter psikiater ini di puskesmas, di klinik, dan juga di rumah sakit terdekat. Kalau di puskesmas gak ada dokter jiwa, kalian bisa kok minta rujukan dari dokter tersebut ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang kalian inginkan. Apalagi sekarang zaman udah canggih banget ya, kalian bisa googling rumah sakit mana aja yang menyediakan dokter psikiater. Atau cara paling gampang, kalian cek aja website rumah sakitnya, terus cari dokter spesialis psikiater. Biasanya mereka menyediakan list dokter yang berjaga atau dokter yang praktek beserta dengan jadwalnya. Jadi kalian bisa tahu kapan kalian bisa mengunjungi dokter psikiater di rumah sakit tersebut. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pendaftaran sesuai dengan poliklinik. Berarti kalau misalnya kalian mau ke dokter psikiater, kalian ke poliklinik jiwa. Di poliklinik kalian bisa langsung daftar di situ, cukup pakai KTP, atau kalau kalian melakukan pembayaran menggunakan asuransi, biasanya perawat atau staf akan minta kartu asuransi kalian. Setelah kalian mendaftar, kalau di rumah sakit ini sih aku dicek tensi darah, terus temperatur tubuh, ditanya tinggi badan dan berat badan. Kalau kalian nggak tahu tinggi badan kalian dan berat badan kalian, tenang aja karena di sini ada alat mengukur tinggi badan dan timbangan berat badan. Selain dicek tensi, perawatnya nanya nafsu makannya baik atau enggak. Wah, kayaknya aku nggak pernah deh ditanya kayak gini. Ya, aku jujur aja bilang kalau nafsu makan aku sebenarnya kurang bagus. Tapi aku usahain makan teratur 3 kali sehari. Terus aku disuruh nunggu untuk nunggu giliran masuk konsultasi. Di sini nunggu konsultasinya tergantung ya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama. Saat dipanggil kurang konsultasi, aku langsung ketemu sama dokternya. Dokternya baik banget di sini, ramah, helpful banget. Di ruang konsultasi dokter aku ceritain semua keluhan-keluhan aku. Cuman kan yang sakit kepala ini dokternya agak ragu ya. Ada 2 kemungkinan. Ada masalah mental, masalah kejiwaan, dari masalah kejiwaan, atau emang dari neurologi. Untuk itu dokternya menyarankan buat ambil tes. Nama tesnya itu tes kecenderungan pola perilaku. Ini tuh serangkaian tes. Di sini kita diminta untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan diri kita. Soalnya banyak banget, kayaknya ada 500-an gitu, udah kayak ujian SNMPTN. Dan dikasih waktunya kayaknya 1,5 jam apa 2 jam gitu. Dokternya juga jelasin kalau tes ini tuh nggak ngasih gambaran yang 100% benar, tapi seenggaknya 70% menggambarkan setidaknya tentang pola perilaku kita. Habis itu dokternya ngeresepin aku 2 obat, dan diminta untuk konsultasi lagi 2 minggu kemudian, seperti itu. 2 minggu kemudian aku konsultasi lagi, hasilnya udah keluar yang tes itu. Dari hasilnya sih nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Dari dokternya diagnosanya ada 2, gangguan kecemasan dan depresi terselubung. Awalnya kaget sih, aku nggak ngerasa sedih gitu. Nggak ngerasa depres gitu, ngerasa tertekan juga enggak. Kata dokternya sendiri, depresi terselubung itu emang depresi yang emang nggak kelihatan. Orang yang mengalami itu tuh nggak kelihatan kayak orang yang depresi, tapi sebenarnya alam bawah sadar dia itu tuh merasa tertekan, mengalami depresi kayak gitu. Makanya aku jadi sulit tidur. Setelah itu aku diresepin obat lagi.
Untuk yang selanjutnya ini obatnya dikurangi, obat yang malamnya jadi selang-seling. Jadi dokternya bilang sih supaya aku nggak ketergantungan dengan obat tidur ini. Tetapi konsultasinya nggak perlu 2 minggu sekali, cukup 1 bulan sekali. Dan untuk membantu proses penyembuhan, aku juga diminta buat yoga. Aku juga diminta untuk berjemur di pagi hari, berjemur supaya kena sinar matahari, karena sinar matahari ini tuh dia ngasih stimulus tubuh kita untuk memproduksi serotonin, yaitu hormon yang bikin kita nggak depresi, nggak anxiety kayak gitu. Ini kita sampai ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu budget. Berapa sih budget yang aku keluarin buat ke konsultasi dokter psikiatri? Oke. Yang pertama adalah biaya konsultasi dokter. Konsultasinya biayanya 350.000. Terus untuk administrasi pendaftaran aku dikenakan biaya 60.000. Terus tes kecenderungan pola perilakunya ini aku kena 344.000. Jadi tes yang tadi itu tuh gak gratis ya, bayar, ada tambahan biaya, dan dokternya pun ngasih tahu kok kalau ada tambahan biaya. Terus untuk obat-obatannya yang 2 minggu awal itu aku kena 93.000. Di sini aku nggak akan kasih tahu obatnya apa karena obatnya ini harus resep dokter ya. Terus di konsultasi kedua, biaya konsultasi dan administrasinya masih sama, tapi obatnya karena ini untuk 1 bulan, aku dikenakan biaya sekitar 330.000. Kalau kalian gak punya budget sebesar itu, tenang aja, aku punya beberapa opsi yang bisa kalian gunakan. Pertama, kalian cari puskesmas yang memang sudah menyediakan dokter jiwa. Tapi kalau misalnya puskesmas terdekat itu nggak ada, kalian bisa pakai BPJS untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit pilihan kalian. Atau kalau kalian punya asuransi, kalian bisa cek asuransi kalian kira-kira mengcover apa aja. Nggak semua asuransi menanggung semua pengobatannya, ada yang mungkin hanya konsultasinya aja, obatnya sendiri. Kalian harus cek asuransi kalian masing-masing ya. Tapi seenggaknya aku harap dengan solusi yang aku kasih, kalian jadi nggak ragu, kalian nggak bingung, dan bisa dapetin perawatan yang tepat bagi kalian. Karena alasan budget ini juga, aku nggak pilih ke psikolog, karena psikolog ini seperti yang udah aku bilang, psikolog ini bukan dokter. Karena bukan dokter, asuransi tidak mengcover ke psikolog. Jadi aku masih menunda ke psikolog. Mungkin ada di antara kalian yang penasaran habis dari psikiater, rasanya gimana sih? Wah, rasanya mantep banget teman-teman. Aku yang susah tidur, bisa tidur dengan nyenyak. Awal-awal masih tetap mimpi buruk, tapi seenggaknya itu nyenyak. Dan pas bangun, aku ngerasa segar, gak capek sama sekali, gak ada pegel-pegel, aku ngerasa lebih produktif. Itu di hari pertama. Kemudian hari-hari selanjutnya mulai gak mimpi buruk, benar-benar lelap tidurnya. Terus konsentrasi juga mulai meningkat, itu yang bikin aku happy banget. Habis itu emang kadang-kadang masih ada pikiran-pikiran yang impulsif, tapi udah jauh berkurang. Terus aku juga lebih termotivasi. Terus gairah seks juga kembali. Dan ini yang mungkin aku baru sadarin pas aku bikin video ini. Aku sempet yang namanya males mandi. Seriusan males banget mandi. Aku ngerasa berat banget mandi. Either itu karena males, kalau enggak aku tuh ngerasa capek aja, rasanya pingin cepet-cepet istirahat, cepet-cepet terbahan, jadi nggak pingin mandi. Terus aku juga jadi lebih sering bersih-bersih, karena sebelumnya ya karena bersih-bersih kan capek ya, jadi males buat bersih-bersih. Sekarang karena konsentrasi udah meningkat, terus juga lebih fit badannya, jadi ya bisa bersih-bersih, bisa mandi dengan teratur tanpa rasa ada beban. Itu sih yang aku rasain, bener-bener manjur banget dan bikin aku jadi lebih produktif. Selain itu juga aku sempat ngelakuin yoga. Jujur kalau aku olahraga masih agak malas-malasan, aku masih susah konsisten. Tapi sekarang yang udah bisa aku konsisten lakuin adalah berjemur setiap pagi. Kalau dulu kan pagi-pagi itu yang bikin aku males itu aku pagi-pagi belum pakai sunscreen, belum segala macem.
Aku fobia sinar matahari. Aku nggak mau ketemu sinar matahari kalau belum pakai sunscreen. Sedangkan pagi-pagi aku capek, aku udah lemes duluan sebelum bisa siap-siap pakai sunscreen. Jadi akhirnya kelewat dan akhirnya kurang asupan vitamin D dari sinar matahari. Semenjak dikasih obat, aku jadi punya semangat, terus bisa jemuran, terus bisa bangun lebih pagi, lebih produktif. Itu sih. Belum 100% sembuh, tapi progresnya bener-bener positif. Cuman emang sih kalau misalnya ada trigger kayak misalnya ada yang bikin aku stres, itu anxiety-nya masih susah sih aku mengontrol anxiety aku. Sampai sini video untuk pengalaman pertama aku ke psikiater. Kira-kira dari kalian masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau masih ada, kalian bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku, kirim message di Facebook aku, di email, di mana aja, linknya ada di description box. Kalian bisa langsung tanya ke aku. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu ada video ini. Terima kasih sudah menonton video hari ini, and see you!